Halo guys, selamat siang. Jam 10-an ini kita berada di lahan menindaklanjuti, yaitu kita yang kemarin 1 hektar dapat 90-an 5 sak untuk varietas MR. Ini sebelum kita tanam, kita benahi tanahnya, yaitu aplikasi pemakaian berupa kapur dolomit, merek dagangnya Mekarindo, dengan komposisinya MgO, magnesium, CaO, yaitu kapurnya SI, mungkin ini silika guys. Ini saya juga kurang tahu. Yang ini NFE ini jelas besi, kandungan besinya. Mesnya 80, mas 87%, neto 50 kilo dari Cipta Makmur. Ini yang satu pabrik kemarin dari Caksul, kandungan K nya seperti ini. Kita review kandungannya, yaitu berwarna putih agak kasar guys, karena ini berupa bebatuan kapur yang dihaluskan, nampak seperti ini, putih kasar. Warnanya dolomit, kita review untuk dolomitnya bagus, yaitu berupa kasar seperti ini, tidak menggumpal. Kalau menggumpal nanti tidak bisa disebar guys, meskipun nanti di lahan juga bagus, tapi condong kalau yang bagus harus ambil yang kasar pro bahasa Jawanya, kurang lebih gitu guys. Dan kita bergeser ke lahan ini, nampak mau akan diambil. Hati-hati, licin tempatnya setelah hujan tadi malam. Ini lahan seperti ini nampak. Untuk menjaga keasaman tanah, sekilometer tentang keasaman tanah, yaitu tidak membedakan antara yang berair dan yang kering. Asam, intinya asam guys, gitu aja lah. Yang asam dalam arti bahan kapurnya kurang. Ini kemarin tanam yang pertama ambles, yang sebelah sini tidak menghasilkan, cuma 6 sak 3 sak. Kemudian bergeser milik kita yang setengah hektar. Ini 1 hektar, setengah hektar, setengah hektar. Nah, ini kebetulan milik kita. Ini dulu padi yang pertama dapat 16 sak guys, yang setengah hektarnya. Kemudian yang kedua kemarin dapat 38, sudah mulai bagus seperti ini. Nampak terlihat putih-putih di jeraminya. Yang sebelumnya kita aplikasi paraquat di Florida, nampak sebagian ini warna terbakar jerami hasil dari paraquat di Florida. Ini seharusnya kurang merata guys, seharusnya tidak ada warna-warna hijau. Ini kemarin soalnya kita kasarkan condong ke arah bawah, sehingga yang pucuknya masih semai-semai, nampak seperti ini. Untuk budidaya apapun memang di posisi yaitu pembenahan tanah yang mahal harganya guys, yang dirasa biayanya terlalu banyak di pembenahan tanah. Maka dari itu, ibarat membuat rumah, pembenah tanahnya didandani lemah, itu semacam pondasinya bagus, nanti hasilnya juga bagus. Di budidaya hortikultura, yaitu pembenahan tanah ini dibetulkan bagus, karena jangka panjangnya jangan sampai merusak, berhenti tumbuh setelah ragat, istilahnya biaya sudah masuk banyak, akhirnya tanaman ambles ataupun tanaman apa akhirnya rugi juga. Ini lahan kita yang kita sebari dolomit. Perlu diketahui, ini nampak putih-putih. Dosis per hektarnya kita buat kurang lebih setengah hektar ini kita kasih 500 kilo guys, berarti 1 hektar kurang lebih 1 ton. Itu dosis menengah, juga tidak banyak juga tidak sedikit. Untuk kebutuhan dolomit harusnya dihitung berapa pH, kemudian baru ketemu dosis. Ini kita rata-rata untuk setengah hektar sebenarnya 9 sak guys, berarti ini kan 3 perapat, seperempat kan 150 kilo, berarti 150 kali 3, kita bulatkan aja. Untuk setengah hektar kita kasih untuk 500 kilo, 10 sak berarti 1 hektar kurang lebih 1 ton. Ini nampak dari kejauhan kurang lebih luasnya
setengah hektar. Kemudian dosis termasuk lebih tidak masalah, kurang insya Allah tidak mungkin. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, kita luasan seperempat hektarnya 3 sak 150 kilo kali 6 sak. Ini kita bulatkan yaitu sekitar 1 ton per hektarnya. Terus aplikasinya yang bagus yaitu sebelum tanam guys, ini setelah kita panen kita RB, kita sebarkan, nanti beberapa hari langsung kita bajak. Pembajakannya yaitu setiap saat, kemudian setelah disebarkan nanti nyantai untuk pembajakannya seperti ini, warna putihnya kapurnya tadi. Intinya jangan dilakukan saat bersama tanam, minimal pengolahan tanah. Ini sebelum pengolahan tanah kita sebarkan sehingga masuk ke dalam tanah ini sudah reaksi guys, nanti sudah dalam arti butuh waktu untuk bereaksiannya. Kemarin yang sudah dilakukan pemberian kapur dolomit yaitu nampak pembusukan jeraminya tidak berbau, kemudian airnya menjadi bening. Itu kemarin yang di lahan kita yang sebelumnya kita lakukan pemberian dolomit. Itu hal-hal yang terlihat. Kemudian hal positif yang lain yaitu di tanah tidak menimbulkan gatal di airnya. Kemarin yang tidak memakai kapur dolomit terasa gatal, yang dikasih dolomit airnya tidak gatal. Itu faktornya apa saya juga kurang tahu. Ini teknisnya yaitu teknisnya seperti ini, dibuang merata wis tanpa beraturan, intinya merata. Untuk tipsnya yaitu mungkin dari atas karena aliran airnya miring ke bawah, yang atas dikasih banyak, yang semakin ke bawah semakin sedikit, karena nanti yang dari atas pasti mengalir ke bawah. Maka dari itu yang atas saja kita banyakin, yang bawah cukup sederhana, tapi intinya merata, cuma sebagai patokan yang lebih atas lebih banyak, kurang lebih gitu guys. Ini aplikasi dolomit yaitu sebelum diadakan pengolahan tanah, sebarkan dulu, butuh proses. Ini sudah masuk ke dalam air, sudah ikut proses untuk pelapukan ataupun pembenahan tanah di dalam, mengurangi keasam-asaman. Nampak seperti ini, kurang lebih gitu guys. Nanti kita sambung lagi hasil dari aplikasinya beberapa saat, review-review yang lain. Terima kasih.